Sehari bersama Raksa Part 1. Selang beberapa hari sebelum ulang tahun Ayah Dania, waktu bergerak seperti jatuhnya Ayah dari pegunungan, mengalir deras tidak peduli pada apapun. Iya, ia berputar tanpa memihak pada siapapun, dengan durasi yang sama 24 jam bagi semua manusia. Pagi ini tingkatan penyiksaan yang dilakukan Saga naik. Itu yang ada di pikiran Dania. Bagi Saga ini bukti semakin dalamnya perasaannya. Saga meminta ciuman selamat pagi sebelum keluar dari kamar. Kenapa? Tidak mau. Jadi telunjuk Saga sudah menunjuk kening Dania, membuatnya terdorong mundur selangkah. Dania tersenyum ceria, acting. Tentu saja saya senang sekali suamiku. Ciuman selamat pagi di pagi hari, tentu saja akan saya lakukan setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Wajahnya secara matahari yang mulai memanaskan bumi. Dasar mencari kesempatan, sesenang itu kamu menciumku sampai melakukannya setiap hari. Padahal aku hanya mau hari ini aja tuh. Menyeringai licik. Karena kamu yang memohon, baiklah, lakukan setiap hari. Dania gemetar kesal sambil menuruni tangga mengikuti langkah kaki Saga. Sambil memaki, Dania melajukan mobilnya dengan perlahan, memasuki gerbang tinggi universitas ternama di kota ini. Dia memarkir kendaraannya di tempat parkir khusus untuk tamu universitas. Bertanya pada Sapam yang sedang berjaga. Sapam memberikan penjelasan dengan menuju ke area yang ditanya Dania. Terima kasih ya Pak, ucap Dania sopan. Sama-sama Mbak, mau cari siapa? Adik saya permisi ya Pak, tersenyum sekenanya. Iya Mbak. Dan dia menyusuri jalan setapak dengan langkah kecil sambil menikmati pemandangan sekitar. Senangnya ya, anak-anak muda yang baru memulai mimpi dan belajar untuk memperjuangkan mimpi. Belajar yang rajin ya adik-adik, nikmati hidup kalian dengan benar, dan jadilah orang sukses yang bisa membuat bahagia untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayangi. Dan dia melihat beberapa anak sedang menggerombol, berbicara dengan ribut. Ah, manisnya, gumamnya. Inilah kehidupan normal itu. Aku harus berusaha sekuat tenaga agar Raksa bisa menikmati kehidupan normal semacam ini. Kania! Teriakan seseorang membuarkan pikiran Dania. Dia melihat adiknya melambaikan tangan dari kejauhan. Dia terlihat berpamitan dengan dua teman di sampingnya lalu berlari mendekati Dania. Kania sampai kemari, kita kan bisa janjian ketemu di mana gitu? Gak apa-apa, sekalian biar gak tunggu-tungguan, yuk jalan. Dania menarik lengan adiknya, melingkarkan tangan lalu berjalan bergandengan. Mau makan siang dulu nggak? Kania mau makan di kantin kampus gak? Makanan di sini lumayan enak loh. Ada kantin di dekat danau juga. Raksa menjelaskan dengan bersemangat sambil menunjuk kantin dekat danau kampus. Wajah Dania langsung berbinar senang. Kapan lagi bisa makan dengan sama manusia di tempat pemandangannya indah? Dia menganggukkan kepala. Raksa tertawa paham kalau kakak perempuannya sedang antusias. Lalu dia menarik lengan Dania mengajaknya mengikuti langkah kakinya. Benar kan? Kania suka. Raksa menyenggol lengan Dania. Iya, suka sekali. Kania jadi ingin kuliah di kampus kamu, Dek. Aduh, ayo foto, Kak. Raksa mengeluarkan HP-nya. Lalu mereka berfoto dengan pemandangan danau sebagai background. Bagus kan? Aku kirim ke Kania ya. Dan dia menganggukkan kepala. Lalu dia juga mengambil beberapa foto Raksa sendirian dan pemandangan danau yang indah. Danau ini sepertinya danau buatan karena batu-batu pondasi di setiap pinggirnya. Tapi tetap saja membuat hati rasanya nyaman, sambil ditiup angin lembut. Pohonan di sekitar danau juga membuat udara segar, terasa sejuk dan nyaman. Di mana-mana tempat indah dan makanan adalah sesuatu yang saling berhubungan. Cukup ramai juga yang makan di sini. Pastilah begitu, gumam Dania. Kalau dia kuliah di sini, ini pasti jadi tempat favoritnya di kampus. Kania baik-baik saja. Sebenarnya inilah yang sedari tadi ditahan Raksa. Dia tahu Dania akan selalu memasang wajah tersenyum sepanjang hari kalau bersamanya. Tapi dia bukan anak-anak yang bisa ditipu oleh senyum itu kan? Dia sudah dewasa sekarang. Tahu bagaimana saatnya harus senang atau ikut merasakan kesedihan kakak perempuannya. Masih saja khawatir ya? Mengusap kepala adiknya. Kania baik-baik saja. Minuman datang. Mereka menikmati pesanan mereka sambil menatap danau yang tenang. Apa di danau setenang itu tidak ada kesedihan ya? Apa semua makhluk penghuninya benar-benar hidup damai tentang permukaan air itu? Kak, kenapa aku menjawab dengan kalimat keramat Tuan Saga? Saking seringnya aku mendengar kata itu sampai spontan terucap. Ayah sangat kesal saat tahu aku tidak mau magang di perusahaan. Dan dia menghentikan lamunannya dan fokus menoleh pada adiknya. Tadinya dia mengancam tidak mau memberiku uang. Ayah bilang begitu, lalu ibumu? Tidak percaya ayah sampai sejauh itu pada anak laki-laki kesayangannya. Dengar dulu, tapi setelah aku bilang kalau pengajuan permohonan magangku diterima Antarna Group, belum menyelesaikan kalimatnya dan dia memotong karena terkejut. Apa? Kamu jadi magang di sana? Kenapa ini? Perasaanku sudah merasa tidak nyaman begini.
Kenapa bukan dia bisa melepaskan diri, tapi kenapa sedikit demi sedikit keluargaku malah semakin terikat dengan Tuan Saga ya? Aku yang ingin berlari sekuat tenaga sepertinya hanya upaya sia-sia. Dia mencengkramku dari segala penjuru. Iya, dari sekitar 200.000 pemohon, aku terpilih tahun ini di antara 200 orang. Belum tahu penempatannya di mana. Informasi akan diberikan saat training nanti. Ini bukan hanya kebetulan kan? Tidak, bisa jadi ini hanya kebetulan saja. Raksa anak yang pandai, nilainya selalu yang terbaik di kampusnya. Ini hanya kebetulan, tidak mungkin Tuan Saga mengurusi masalah anak magang. Dan dia berusaha meyakinkan dirinya. Lalu reaksi ayah? Kembali melanjutkan cerita Raksa, daripada dihantui kepanikan tentang Tuan Saga. Senang sekali, sampai sujud syukur. Dia memberiku uang jajan double. Menyedihkan sekali. Suara Raksa getir, meminta maaf pada Dania. Sudahlah dek, nikmati saja apa yang sudah ayah berikan. Tertawa menghibur adiknya. Apalagi yang bisa diharapkan. Toh laki-laki yang jelas-jelas ayah kandungnya itu bahkan rela menukar anak gadisnya dengan perusahaan miliknya. Kaniah tahu, Karisya sekarang kan sudah menandatangani kontrak drama dan iklan. Raksa melanjutkan cerita mengenai keluarga. Walaupun Dania tidak bertanya, tapi memang ini yang ingin diketahuinya, kalau semua baik-baik saja. Berhasil juga dia rupanya. Balasnya tidak terlalu antusias. Ibu menjual nama Antarna Group. Apa ibu mengaku pada semua orang kalau dia punya menantu Tuan Saga? Dania merasa khawatir sendiri. Tidak kak, mereka pasti tidak punya keberanian untuk itu. Sekretaris Tuan Saga sudah mengingatkan ibu dan ayah untuk menjaga sikapnya. Jadi aku yakin mereka tidak akan seberani itu. Tapi apa yang dilakukan ibu sampai akhirnya Risha bisa masuk dunia entertainer? Syukurlah, jangan bermain-main dengan Tuan Saga. Berdebah sial itu bisa melakukan apa saja di luar batas pikiran manusia normal seperti kita. Sekarang setiap malam selalu memelukku, menggerayangi tubuhku dengan tangannya. Kalau dia sedang berselera, dia akan memintaku melayaninya. Tapi kurang ajarnya dia selalu menemukan taktik seperti aku yang merayunya. Dan dia meremas tangannya gemas sekaligus kesal. Karena nyaris setelah malam pertama dia tidak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Tapi kenapa sekarang hampir tiap malam dia berselera sih? Dan sepertinya sekarang gak punya kerjaan. Setiap hari selalu pulang tepat waktu. Sesenang itu dia menyiksaku.